Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini kami dari kelompok berapa? Dari kelompok, anggap aja kelompok ya. Sudah. Nggak tahu kelompok berapa. Yang penting Kami di sini akan bercerita ya guys ya. Kita mulai topiknya. Aduh, sakit woy. dimulai dari Ridho. Dari saya. Kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar nilai-nilai norma sosial serta mengganggu ketertiban umum yang dilakukan oleh remaja. Ingat ya para remaja. Kenakalan remaja dapat berupa tindakan yang dilakukan secara individu atau kelompok. Faktor-faktornya seperti konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak atau remaja. Tuh. Yang kedua, Ingat, lunturnya nilai-nilai budaya bangsa. Bangsa ya guys, bukan bangsa. Faktor fisiologis dan struktur jasa minah. Ya guys. Saya tidak tahu jasa minah itu apa, cuman ya begitulah resikonya. Kira-kira. Cacat jasa minah bawaan. Ya. Orang tua yang kurang memahami arti mendidik anak, yaitu kita bagi tujuan untuk para orang tua untuk mendidik anak dengan benar, tidak tegas, cuman ya sekiranya anak-anak tidak menakal. Yang ketiga, tidak dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu ada banyak guys. Yang pertama nongkrong tidak benar. Yang kedua pembulian. Yang ketiga tawuran. Keempat terus suka balapan dan minum minuman keras dan memakai obat-obatan dan memakai narkoba dan lain sebagainya ya guys ya. Pergaulan bebas ada dua macam guys, yaitu pergaulan bebas dengan secara individu dan kenakalan bebas dengan secara remaja secara kelompok ya. Secara individu itu guys seperti salahnya pergaulan. Salah pergaulan kayak misalnya ngambil barang orang ya, ngambil bukan yang haknya atau yang bukan miliknya ya guys ya. Dan yang untuk kenakalan remaja yang secara kelompok, kenakalan remaja yang secara kelompok itu ada banyak guys, seperti nongkrong, balapan liar, dan minuman keras, obat-obatan dan sebagainya. Ada banyak ya guys ya, seperti tawuran juga, itu pergaulan bebas secara kelompok ya guys ya. Lanjut Bayu. Kamu kenain boy. Ayo bentar. Apa saja sih bahayanya merokok? Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia, di antaranya banyak zat beracun dan bersifat karsinogenik. Ya. Nah, yang bisa ditinggal di suatu permukaan bila terpapar dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan meningkatkan risiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan dan mata. Nah, sebutkan 10 bahaya rokok apa saja. Penyakit paru-paru, merusak gigi dan menyebabkan kanker bau mulut sama aja. Kanker bau mulut sama. Nah, menyebabkan stroke dan serangan jantung. Nah, tulang mudah patah. Udah ngerokok dia, makanya kejang-kejang tadi. Habis itu ada gangguan pada mata, menyebabkan kanker leher, rahim, dan keguguran pada wanita. Nah, setelah itu Lanjut Fadil. menyebabkan kerontokan rambut. Lanjut, Oke, Fadil. sekian. Oke. Ini aku mau jelasin tentang Narkoba. narkoba. Ingat, jangan konsumsi narkoba ya. Tak baik. Sama yang seperti saya bilang tadi guys ya. Jangan mengkonsumsi narkoba, obat-obatan dan lain-lain. Ini aku mau Dan juga ya guys ya itu. Ya itu diingat ya guys ya, jangan mengonsumsi narkoba, oke? Oke, ini aku mau jelasin tentang narkoba. Jelaskan apa yang dimaksud dengan narkoba ya. Narkoba adalah Jangan buat narkoba guys. Jangan guys. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentis maupun semi sintetis. Ya, itu. Dan narkoba. Intinya itu guys, jangan mengonsumsi narkoba. Ya, intinya jangan konsumsi narkoba. Oke. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran. Nah, jangan narkoba. Kedasaran. Perubahan kesadaran. Kacau memang guys. Aduh, hai. Nah, jangan ngerokok. Hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri. Ini guys kita buat video habis narkoba dan guys. Menghilangkan rasa nyeri Makanya beleng-beleng. dan dapat menimbulkan maksudnya menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan Ya ketergantungan. guys, ternyata narkoba boleh dikonsumsi karena menghilangkan rasa nyeri. Nah, tuh Kalau ya, misalnya kita menghilangkan lagi rasa nyeri. jatuh atau apa itu, narkoba menghilangkan rasa nyeri guys. Tapi tidak boleh tapi dikonsumsi. tidak boleh guys. Tetap itu Tak boleh. Tapi tetap tidak boleh dikonsumsi karena kenapa? Nanti bakal masuk sel. Nah, Kantor polisi. kata polisi ya. Iya betul. Emang kemana sih? Cuman kadang-kadang kalau kita ada yang membuat narkoba gitu tuh, yang ngasih narkoba, dia pasti tangannya ada yang begini-gini. Tuh. Begini nanti atau stroke ya? matanya tuh begini. Ya, begitu. Percis ke dia. Jangan deh. Ya boleh guys ya. Oke. Ya. Nah, percis. Lanjut, Po. Oke, lanjut ya. Ya. Matiin coba dulu itu. Nah, ini aku bakal kasih kesimpulan dari bahayanya narkoba ya. Tidak hanya membuat kecanduan, ada banyak bahaya pelaguan narkoba bagi generasi muda. Ya, kalian nih. Loh. Generasi muda kan? Iya. Nah, konsumsilah narkoba kalau kalian mau. Oke. Mulai dari merusak kesehatan fisik dan mental hingga merelasikan dengan orang-orang lain. Dengan orang lain dan pendidikan. Nah, itu ingat. Oke, siap. Guys, saya lanjut lagi guys. Intinya jangan Narkoba. Oke. Nah, ingat, narkoba Ya. bahaya. Sekarang Tapi saya juga akan kalau menjelaskan enak. apa itu demokrasi guys ya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ya. Dengar ya guys ya. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan kewajiban, kebijakan, dan arah pemerintah melalui perwakilan yang dipilihnya. Oke guys, demokrasi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan menghadapkan musyawarah dalam mengambil keputusan, menghargai perbedaan pendapat, saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Ya, Ingat, gotong royong selalu. Indonesia. Beberapa contoh sikap demokrasi adalah bersikap adil kepada orang tua, bersikap adil kepada orang lain, menghadapkan musyawarah dalam mengembalikan keputusan, menghargai perbedaan pendapat, saling menghargai, menghormati antar satu sama lain, Itulah ikut demokrasi. berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Ya, Tujuan paling pentingnya di sini tuh Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 ya guys ya. ya kah? Jadi Ya. seperti itu. Seperti itu. Tahun Ya. berapa tadi Mas bisa diulang? Tahun 1945 ya guys ya. Tahun berdirinya Pancasila. Pancasila. Ya. Demokrasi tadi apa, Mas? Sekarang demokrasi sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ya guys ya. Wow, Ya, sekian dari saya, yang bisa dilanjut dengan siapa namanya? Mas Bayu. Bagus. Bayu. Bagus di belakang sudah noleh. Ya, tuh belakang. Oke. Nah, di sini saya mau melanjutkan apa sih bahayanya PMO tuh bagi anak yang sering PMO tuh ya itulah. Sering tuh biasanya untuk remaja-remaja sekarang ya kan. Nah, adanya perubahan emosi saat anak tidak menonton pornografi. Tuh. Kacau itu ya. Gua nih Seperti tidak terlihat cemas, cemas atau tidak tenang ya. Ada perubahan perilaku seperti lebih sering menyendiri untuk menonton konten pornografi, kecanduan gadget. Nah, itu contohnya mereka berdua ya. Jangan diikutinya guys ya. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya, cuman sering mengicipi orang tuanya guys. Tidak boleh sebenarnya. Apa akibat terlalu sering PMO? Dampak PMO terlalu tinggi bisa menurunkan sensitivitas dalam hubungan seksual. Sekian dari Bayu Dampak buruk. guys. Sekarang dilanjut dengan Muhammad Fadil. Ya. Oke. Nah, oke, aku mau ngasih tahu penjelasan tentang bully. Ingat, jangan membuli ya. Dosa. Kalau kata aku sih ya. Oke, aku mau jelasin bully atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk menyakiti. Sakit ya? Tidak. Lanjut. Sangat baik sih pertanyaan. Di sini kami saling lawak karena Intimidasi atau karena habis minum. mendominasi orang lain yang dianggap lebih lemah. Enggak. Oh. Buat.
Bully Makanya biasanya makanya dilakukan dibully secara banget. verbal, fisik, atau sosial, baik secara langsung maupun dunia maya. Oke, dunia maya ya. Bully dapat menyebabkan dampak negatif yang serius bagi korban atau pelaku. Di Enggak antaranya juga sih. Masa? Ya, Tergantung dulu bullynya bully apa. Sekian dari Fadil guys. Dilanjut dengan saya. ya, lanjutin sudah. Saya Intinya- akan menceritakan tentang emosi. Intinya jangan sering narkoba. Intinya Emosi. jangan suka bully orang guys. Ya, oke, mantap berdua. Jangan PMO. Emosi adalah Ingat, bully adalah dosa. perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi dan merupakan pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis. Nah, guys ya, dengar ya guys ya. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang emosi. Emosi bisa berupa perasaan yang ringan hingga intens dan bisa berubah dengan cepat atau bertahan dalam jangka waktu tertentu guys ya. Oh. Emosi bisa dibagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Contohnya. Emosi positif adalah perasaan yang menyenangkan, membahagiakan, dan menggembirakan. Contoh emosi positif dan bahagia, cinta, dan lain sebagainya. Cinta guys ya, cinta aku kepada bertiga ini ya guys ya. Emosi positif adalah perasaan yang salah guys. Emosi Jangan positif ditiru. adalah perasaan yang menyenangkan, berbahagia, dan menggembirakan. Contohnya emosi tadi itu sudah baca ulang. Emosi negatif adalah perasaan Fokus. Oke, yang cukup tidak sekian. menyenangkan, mengganggu, dan biasanya direaksi dengan bentuk seorang bersadar masih negatif dan sedih, cemara, marah, bersalah, dan sedih ya guys ya. Oke, cukup sekian Emosi dari Rindo. dapat diatur dan diarahkan demikian berupa sehingga dapat menggerakkan. Sekian dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sekian dari kami ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Oke, dadah kamu. Dadah. Ah ya, sip.